Aima, mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Jember. Di video kali ini saya akan memperagakan keterampilan membimbing diskusi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Oke, sesuai kesepakatan kita minggu kemarin, hari ini kita akan berdiskusi. Setelah pertemuan kita yang minggu lalu membahas tentang pertidaksamaan fungsi kuadrat, hari ini materi apa yang akan kita diskusikan? Penggunaan persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat, Bu. Benar sekali. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah siswa diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat dengan menggunakan cara menentukan akar-akarnya atau menentukan nilai maksimum minimum. Masih ingat kan cara penyelesaian masalah menggunakan persamaan akar-akar dan juga nilai maksimum minimum? Ingat, Bu. Oke. Tujuan kita yang kedua yaitu siswa diharapkan mampu menafsirkan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari menggunakan persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat. Masalah dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita selesaikan dengan materi hari ini yaitu misalnya Lala berdiri di atas bukit yang tingginya 5 meter dari permukaan tanah. Kemudian Lala melemparkan bola dengan kecepatan awal kira-kira 20 meter per sekon. Nah, berapa waktu yang dibutuhkan agar bola tersebut sampai pada permukaan tanah? Nah, contoh tersebut bisa kita selesaikan menggunakan persamaan kuadrat. Contoh berikutnya, Rani memiliki ladang berbentuk persegi panjang yang kelilingnya 40 meter misalnya. Kemudian tentukan model matematikanya supaya ladang yang dimiliki Rani itu bernilai maksimum. Itu bisa diselesaikan menggunakan fungsi kuadrat. Ada yang bisa memberi satu contoh lagi? Itu, Bu, yang membeli jeruk dengan harganya 10.000, terus beli apel harganya 12.000, terus nanti dicari nilai X dan Y. Oke, tunggu sebentar ya. Contoh yang disebutkan Rani barusan termasuk contoh persamaan fungsi kuadrat atau persamaan linier. Oh iya, Bu, lupa. Ya, oke, nggak apa-apa ya, dipelajari lagi ya. Nah, contoh yang Rani sebutkan barusan itu merupakan contoh persamaan linier. Tapi nggak apa-apa ya, Rani sudah bagus karena sudah berani mencoba. Ayo yang lainnya, mungkin ada yang bisa memberikan satu contoh lagi. Saya mencoba menjawab, Bu. Iya, Lala. Misalnya saya punya kertas karton berbentuk persegi panjang dan akan dibuat kotak tanpa tutup. Jika diketahui panjang bidang alas 4 cm lebih besar dari lebarnya dan volume kontak 90 cm3, maka kita dapat menggunakan persamaan kuadrat untuk menentukan panjang dan lebar alasnya. Sudah, Bu. Benar sekali yang dikatakan Lala. Jadi, banyak sekali permasalahan ataupun model matematika yang dapat kita selesaikan menggunakan persamaan dan fungsi kuadrat. Apalagi permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, pasti banyak yang bisa kita selesaikan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Contoh yang disebutkan Lala tadi hampir sama dengan contoh yang Ibu sebutkan tadi. Punya Lala tadi mencari panjang dan lebar, sedangkan punya Ibu tadi mencari luas. Jadi, kalian harus berhati-hati dalam memahami contohnya ya. Jangan sampai salah membedakan permasalahan persamaan fungsi kuadrat dan juga persamaan linier. Oke, sekarang silahkan kalian kumpul dengan kelompok masing-masing. Nah, kemudian diskusikan lembar diskusi yang sudah Ibu siapkan. Kemudian jangan lupa cari penyelesaiannya. Jika ada yang kesulitan, boleh angkat tangan. Oke, Ibu tunggu waktu untuk berdiskusi 30 menit. Saya mau tanya, Bu. Iya, apakah ada kesulitan? Untuk soal yang nomor 1 ini termasuk persamaan atau fungsi kuadrat ya, Bu?
Coba ingat lagi, apa pengertian persamaan kuadrat? Persamaan dengan pangkat tertinggi perubahannya 2. Oke, kalau pengertian fungsi kuadrat? Fungsi yang variabel bebasnya maksimal berpangkat 2. Oke, tepat sekali. Jadi, persamaan kuadrat dapat kita tulis dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, untuk bentuk aljabar dari fungsi kuadrat dapat kita tuliskan dengan Fx, di mana ini merupakan fungsi, sama dengan AX kuadrat ditambah BX plus C, di mana A, B, dan C merupakan bilangan real dan A tidak boleh sama dengan 0. Dari pengertian yang kalian sebutkan tadi dan beberapa materi yang disampaikan Ibu tadi, untuk soal nomor 1 termasuk soal persamaan kuadrat atau fungsi kuadrat. Coba dilihat lagi soalnya ya. Jumlah panjang sisi depan dan sisi samping suatu segitiga siku-siku sama dengan 8 cm. Jika luas dinyatakan dengan L, jika luas dinyatakan dengan L, maka model matematikanya adalah, nah kalau luas ini pasti nanti sama dengan titik bla 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 bla. Nah, luas ini bisa kita tuliskan dengan Lx. Jadi, untuk soal nomor 1 termasuk soal apa? Fungsi kuadrat, Bu. Kenapa dikatakan dengan fungsi kuadrat? Ayo Devi, dijawab. Karena bentuknya seperti fungsi kuadrat dan dari soal dapat dilihat variabel bebas berpangkat maksimal 2, Bu. Oke, yang lainnya setuju dengan pendapat Devi atau ada perbedaan? Setuju, Bu. Ibu, saya bertanya. Untuk pertanyaan nomor 4 itu gimana ya, Bu? Sebentar, coba kita lihat soalnya yang nomor 4. Oke, pertanyaannya adalah bagaimana cara Anda menyelesaikan tahap demi tahap soal nomor 3? Berikan alasan dan contoh dengan permasalahan terbaru. Nah, jadi maksud dari soal tersebut, uraikan alasan serta langkah-langkah kalian mengerjakan soal yang nomor 3. Kemudian kalian kasih contohnya beserta jawabannya. Kan nanti hasil diskusi kalian akan disampaikan di depan kelas. Nah, nanti itu juga akan menjadi contoh untuk teman-teman kalian yang lainnya. Dapat dimengerti? Mengerti, Bu. Oke, silahkan dilanjutkan. Baik anak-anak, waktu untuk diskusinya sudah selesai. Sekarang kelompok siapa yang mau lebih dulu menyampaikan hasil diskusi kelompoknya? Saya, Bu. Kelompok 1. Siapa yang jadi perwakilan? Lala, Bu. Masa Lala terus dari tadi? Gantian dong, biar yang lainnya juga dapat nilai keaktifan. Ayo coba, Ani. Mau mencoba untuk menyampaikan? Baik, Bu. Oke, silahkan maju ke depan, Ani. Nah, dari yang disampaikan Ani barusan, kelompok lain ada yang mau menanggapi? Saya, Bu. Saya duluan. Gantian ya, budayakan tertib kalau bicara. Angkat tangan dulu. Oke, jadi yang akan menyampaikan pendapatnya dulu, Hana dulu ya. Nanti bisa ditambahkan oleh Rere, kemudian ditambahkan oleh Yesi. Ayo Hana, silahkan. Baik, semua kelompok sudah menyampaikan hasil diskusinya. Jadi, diskusi kita hari ini membahas tentang model matematika untuk penyelesaian permasalahan persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat, di mana fungsi kuadrat sangat erat kaitannya dalam penyelesaian masalah menggunakan persamaan kuadrat. Ingat ya, persamaan kuadrat itu berbeda dengan persamaan linier. Karena kita sudah belajar tentang penggunaannya, Ibu harap kalian betul-betul memahami materi hari ini.
Yang disampaikan Ani tadi sedikit kurang tepat, tapi tidak apa-apa ya Ani ya, masih bisa belajar lagi di rumah. Yang penting sudah berani mencoba. Nah, tadi juga sudah disempurnakan jawabannya sama Hana, sama Rere, sama Yesi. Nah, untuk kelompok 2 dan sampai kelompok 6 tadi juga masih ada kelebihan dan kekurangannya dalam menyampaikan hasil diskusinya. Tapi tidak apa-apa ya, tadi sudah kita sempurnakan dan sudah kita perbaiki bersama-sama. Oke, karena waktunya juga sudah habis, Ibu akan menutup pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk latihan di rumah silahkan kalian kerjakan LKS kalian halaman 34 yang pilihan ganda ya. Iya, Bu. Dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas bab trigonometri. Nah, untuk pertemuan besok masih Ibu jelaskan ya materi dasar-dasarnya dari trigonometri dulu. Kalian jangan lupa materinya dibaca dulu di rumah. Jadi, sampai di sini pembelajaran kita hari ini Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.